Di event Printing Expo hari ini kita akan melakukan beberapa tutorial dari mesin-mesin yang ada di belakang saya. Yang pertama, saya mau memperkenalkan ini, mesin DTF. Siapa sih yang nggak tahu sama mesin yang satu ini, ya kan? Yang lagi booming-boomingnya, lagi rame-ramenya. Ya, mesin DTF adalah mesin direct transfer film yang merupakan metode sablon yang menggunakan tinta khusus untuk mentransfer gambar ke atas kertas film dengan bantuan lem powder atau bubuk lem sebagai perekat untuk bisa dilengketkan ke media seperti kaos, bahan-bahan kaos, dan bahan-bahan lainnya seperti cover bag, bahan parasut untuk payung, terus untuk tote bag juga bisa. Nah, ini dia mesinnya. Ini bagian dalamnya. Lalu di sini Vicentra juga menjual beberapa bahan-bahan yang dibutuhkan untuk mesin DTF. Ini di sini ada powder, serbuk powder atau bubuk lem tadi. Ini kita ada yang jual ukuran 100 gram dan ada juga kita jual yang ukuran 1 kilo. Ini yang 100 gram ya. Lalu di sini kita juga ada jual pack film transfer. Ada berbagai macam ukuran ya. Yang ada yang kecil, lebarnya itu 30 cm dengan panjang 50 meter. Lalu yang saya pegang ini adalah yang ukuran 30 cm, panjangnya 100 meter. Lalu kita juga ada jual pack film transfer yang ukuran besar untuk mesin produsen, DTF untuk produsen. Nah, itu ukurannya 60 kali 100 meter. Nah, hari ini kita akan melakukan trial untuk mendemokan mesin DTF. Nah, saya bisa dibantu ya. Pertama kita nyalakan dulu mesin printernya. Hari ini kita akan mencoba menyablon hasil dari printer DTF ke bahan kaos. Mesin DTF ini juga memakai software ya, yang Mas Said ya. Softwarenya apa namanya? Softwarenya namanya Acrylic. Acrylic. Oh, softwarenya namanya Acrylic. Nah, untuk gambarnya sendiri kita bisa desain dulu ya kan dari Corel atau dari Photoshop. Habis itu kita simpan dalam bentuk format PDF. Nah,
Untuk mengeprint ke mesin ini, kita masukkan gambar yang format PDF tadi ke softwarenya mesin DTF ini. Acrylic ya, softwarenya Acrylic. Untuk tambahan, untuk mendukung format Acrylic juga bisa menggunakan file JPEG atau JPG dan juga format PNG. Untuk logo dan lain-lain disarankan untuk menggunakan format PNG karena untuk tampilan background yang transparan. Tetapi untuk foto bisa juga menggunakan format JPEG. Ini sedang proses mengeprint di atas pad transfer film. Nah, ini dia prosesnya ya. Ini jadi prosesnya seperti ini. Alur kerja dari mesin DTF, dari mulai kita buat gambar atau logo. Di logo tersebut kita masukkan dulu ke software Acrylic. Kemudian dari Acrylic kita setting dulu mulai dari ukuran gambar serta tintanya. Untuk tintanya kita pakai settingan standar. Untuk warnanya kita pakai settingan 80%. Kemudian untuk putih kita pakai settingan 100%. Jadi untuk hasilnya seperti ini, hasil yang udah kita print. Untuk waktu transfer dari software Acrylic ke printer DTF itu tergantung dari besar kecilnya gambar. Untuk printer DTF ini bisa menampung lebar maksimal 30 cm. Sedangkan yang saya pakai ini adalah desain settingan 20 cm. Jadi untuk waktu transfer dari software Acrylic ke printer DTF-nya itu tergantung besar kecilnya gambar. Semakin besar gambarnya akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Karena untuk waktu direct dari Acrylic ke DTF itu dibutuhkan sistemnya seperti software ripping pada umumnya yang berada di mesin digital printing yang besar. Untuk rippingannya juga sama di printer besar, membutuhkan waktu tergantung besar kecilnya file gambar tersebut. Kemudian di bagian printernya, di bawah sini adalah fan atau kipas untuk menyedot pad film agar tidak terangkat ke atas, biar tidak mengenai head dari printernya. Jadi sebelum mengeprint diusahakan untuk menyalakan fan kipasnya terlebih dahulu, agar di saat waktu printer berjalan pad film ini tidak melambung ke atas dan membentur headnya. Jadi disarankan untuk menyalakan kipas fannya terlebih dahulu. Untuk hasil print kita sebentar lagi selesai.
Oke, hasilnya sudah selesai. Hasilnya sudah selesai seperti ini. Oke ya. Kemudian kita kembali ke printernya lagi. Untuk tombol-tombol printer yang ada di sebelah kiri, di sini ada tombol warna oranye, hijau, sama ada tombol feeder. Saya jelaskan masing-masing tombol yang ada di printer DTF. Yang pertama, tombol warna kuning ini adalah tombol untuk kipas atau tombol fan. Ini digunakan pada waktu saat kita melakukan print di printer DTF. Jadi sebelum kita melakukan cetak gambar di printer DTF, kita wajib menyalakan tombol fan. Yang kedua adalah tombol hijau. Tombol hijau di sini seperti tombol start dan stop. Jadi sebelum kita melakukan printing dari software Acrorip ke printer DTF, kita wajib melakukan atau menekan tombol hijau ini untuk memulai printer. Untuk tekannya berapa lama? Untuk penekanannya minimal 1 kali untuk memastikan printer sudah berjalan. Untuk tombol feeder, di sini tombol feeder untuk memajukan atau menarik kertas. Saya contohkan seperti ini. Contoh, kita keluarkan lagi kertasnya. Kita tarik lagi. Oke ya. Untuk tombol-tombolnya seperti ini. Yang berikutnya kita beralih ke tombol yang ada di sampingnya tombol feeder tadi. Ini adalah tombol power. Jadi untuk memulai dan mematikan printer, kita menekan tombol power ini. Kemudian ini adalah tombol paper. Di sini ada indikator paper. Indikator paper ini berguna atau berfungsi sebagai pendeteksian kertas. Apabila kertas atau pad filmnya belum masuk ke dalam printer DTF, di sini akan menyala warna kuning biasanya. Jadi untuk peringatan, di tombol kertas ini peringatan bahwa kertas belum masuk ke dalam printer DTF. Yang kedua, di sini ada tombol tinta. Fungsinya tombol tinta ini seperti apa? Fungsinya tombol tinta ini digunakan untuk cleaning. Cleaning apa? Digunakan untuk cleaning head dari printer DTF. Yang berikutnya, di sini ada tombol tempat sampah atau trash. Di sini fungsinya buat apa? Di sini fungsinya buat membatalkan printing ketika sudah berjalan. Misal, kita ngeprint barang atau kita ngeprint gambar, tetapi di tengah jalan, gambar ini salah. Kita bisa melakukan cancel dengan menekan tombol sampah. Oke, berikutnya kita coba sekali lagi untuk proses printnya. Untuk gambar yang sudah di print bisa kita potong terlebih dahulu. Oke, kita lanjut untuk print gambar DTF yang selanjutnya. Di sini kertasnya masih keluar, kita coba untuk tombol feedernya. Kita naikkan dulu. Oke, untuk bagian pad film, ketika mau mengeprint, usahakan dia seperti ini pad filmnya. Tidak boleh terlalu keluar seperti ini atau terlalu masuk. Resikonya kalau terlalu masuk, pad filmnya akan lepas. Karena ini nggak terlalu masuk, dia masih tercepit sama rollnya. Jadi usahakan seperti ini.
Oke ya, saya contohkan, saya mau mengeprint ke softwarenya dulu. Kita pakai gambar yang berbeda. Untuk gambar yang selanjutnya kita coba menggunakan ukuran 28 cm untuk lebarnya. Jadi mulai kita start sampai bisa transfer ke printer DTF. Di situ kan ada proses scriptingnya, jadi kita bisa timing kita butuh berapa detik untuk ukuran gambar 28 cm. Di sini saya menggunakan settingan color. Untuk warnanya kita buat yang 80%. Untuk warna putihnya atau white-nya kita buat 100%. Kemudian untuk tampilan white kita bisa pilih ke 100% white under atau ke gradient white. Jadi nanti saya contohkan satu persatu antara gradient sama 100% white. Ini saya print yang dengan white layernya yang 100% white under. Oke, sudah mulai proses ripping. Kita tunggu sebentar. Sambil menunggu proses ripping selesai, kita juga wajib menekan tombol hijau sebelum gambar ditransfer di printer DTF. Kita cukup tekan satu kali untuk memulai. Oke, kita tunggu sebentar. Sambil kita menunggu proses ripping, kita siapkan untuk bajunya. Di sini kita bisa pakai baju warna putih atau warna hitam. Untuk bajunya kita bisa pakai yang warna hitam dulu, atau kita bisa pakai warna putih. Ini sambil nunggu gambar ditransfer ke printer DTF. Oke. Oke. Sebagai contoh, printer DTF ini bisa di-print di kain apa saja. Di sini saya ada contoh untuk baju kemeja ya. Ini bisa di print di contoh kemeja seperti ini. Ini adalah hasil print dari mesin DTF kita. Nah, contohnya seperti ini. Ini di baju kemeja. Oke ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Lebih seperti ini ya. Nah, udah kelihatan jelas? Oke.
Oke, selain di baju, kita punya contoh di bidang lain. Contohnya kita bisa print hasil print di mana ini? Di tote bag. Ya, Ini bahan ini kanvas. di tote bag bahan kanvas. Iya. Hasil printingnya dari mesin DTF bisa kita print di sini. Ini contohnya. Nah, ini timbul ya. Kalau DTF itu timbul. Nah, ini. Oke, kelihatan? Oke. Oke, di sini kita lanjut lagi ke mesin. Gambarnya sudah mulai bisa ditransfer ke mesin DTF-nya. Ini sudah mulai untuk melakukan proses printing. Estimasi untuk waktu transfernya kurang lebih tadi hampir 1 menit ya, 1 menit lebih sedikit. Oke, kita tunggu sebentar. Kita pakai ukuran 28 cm untuk lebarnya sesuai ukuran baju, dan untuk maksimal printer DTF ini bisa menampung 30 cm untuk gambarnya ya. Oke. Oke, di sini kita bisa lihat ya, bergaris, gambarnya bergaris. Kenapa kok bisa gambarnya sampai bergaris seperti ini? Gambar ini bertabrakan dengan head bagian luarnya. Karena apa? Di sini sengaja nggak saya nyalakan untuk fan kipasnya. Jadi hasilnya nanti seperti ini. Ini ya. Karena ini tadi kertasnya ke atas seperti ini, dia membentur head dari printingnya. Makanya sebelum kita mulai, pastikan terlebih dahulu tombol fan-nya harus kita tekan. Kedengaran ya suaranya ya. Nah, di sini dia menyedot pad filmnya agar dia tidak melambung ke atas. Oke, sambil kita nunggu hasil print DTF-nya, sambil saya jelaskan, di sini ada powder. Powdernya ini bubuk ya, bukan berupa lem cair atau apa. Jadi powder ini bubuk seperti tepung. Oke, di sini powdernya Vitek. Kita pakai powder Vitek untuk
dijadikan apa powder ini? Powder ini dijadikan sebagai bubuk yang akan ditaburkan di atas hasil printing nanti. Kok gitu ya caranya ya? Memang jadi untuk printer DTF ini namanya kan print direct film. Jadi setelah kita print, kita beri bubuk powder, ini, kemudian kita panaskan agar bubuk powder ini meleleh. Gak usah khawatir, untuk pemanasannya gak harus cukup lama sampai filmnya kebakar, enggak. Jadi cukup sampai hasil bubuk powdernya ini meluber ke bidang printing yang kita print tadi. Nanti kita contohkan printing yang habis kita print tadi. Sebentar. Oke, jadi nanti kita coba ini dulu ya. Kita coba ini dulu hasil print ini, karena hasil print yang ini fan-nya tadi saya contohkan nggak dinyalakan, dia pet filmnya naik ke atas dan berbentur dengan head. Jadi kita coba hasil yang bagus, yang gambar ini nanti untuk baliknya seperti ini. Kita print di kaos warna putih ya, ini bagus kalau ditaruh kaos warna putih. Oke, nanti saya contohkan pakai bubuk powder tadi. Ini kan masih hasil printing, masih belum ada powdernya. Jadi habis ini kita kasih powder, kita panaskan. Kita panaskannya menggunakan heat gun. Heat gunnya seperti apa ya? Seperti ini heat gunnya. Sebentar. Oke, untuk heat gunnya seperti ini. Ini buat melumerkan bubuk powder di atas pet filmnya nanti. Oke, tampilannya seperti ini. Oke, sambil kita nunggu hasil printing yang bentar lagi udah selesai. Habis itu kita lanjut ke ngasih bubuk powder. Oke, jika sudah selesai jangan lupa tekan tombol hijau untuk mengakhiri. Nah, jika tidak ditekan tombol hijau, maka pet filmnya akan menarik terus. Jadi di sini fungsi tombol hijaunya, saya jelaskan. Fungsi tombol hijaunya di sini untuk fungsi start dan stop. Untuk start memulai print dan untuk menstop ketika sudah selesai print. Oke, kita tarik dulu. Ya, seperti ini ya. Yang belakang bagus, yang depan hasilnya kecoret karena kipas fannya tadi nggak dinyalakan. Nah, kalau matikan seperti ini, kalau dinyalakan seperti ini. Oke, kita coba potong dulu. Kita tarik lagi. Oke, bagian pet filmnya dia sudah masuk di roll.
Kalau sudah, kita print lagi gambar yang tadi, tapi dengan syarat hanya kita nyalakan dulu. Kita lihat nanti hasilnya. Oke, proses printing proses rippingnya sudah jalan. Sambil menunggu proses rippingnya, kita jangan lupa menekan tombol hijau untuk proses start printing. Untuk suara fan-nya jelas ya. Ini fan-nya sudah saya nyalakan. Oke, sambil nunggu selesai ngeripping sama printing, kita taruh bubuk powdernya di apa ini? Baskom ya? Iya. Baskomnya kertas, baskomnya roti kalau nggak salah. Kita butuh baskom dengan bidang lebar seperti ini ya, Oke ya, biar mempermudah proses powder. kita tuangkan powder tadi. Oke, powdernya seperti ini. Kita tuang semua seperti ini ya. Kita taruh di ujung semua. Oh, ditaruh di tepi gitu ya? Iya, kita taruh di tepi dulu. Oke, kemudian hasil printing tadi, printing yang awal gambar harimau, kalau saya bilang ini macan. Oke. Gambar harimau, kita kasih powder. Kita lumuri dengan powder gitu ya? Oke, betul. Caranya seperti Caranya ini. gimana? Kita masukkan pet filmnya di dalam. Oke ya. Kemudian kita tuangkan sedikit demi sedikit ke atas pet filmnya. Nah, cara seperti Perlahan ini gini ya. lebih merata. Oke ya, pelan-pelan saja. Oke, seperti ini. Kalau sudah seperti ini, Bisa langsung diambil? bisa atau langsung ditunggu? diambil. Oh, oke. Nanti kita ratakan lagi ketika sudah diambil. Baik-baik. Saya contohkan ya. Kita ambil pelan-pelan seperti ini. Oke. Oke ya, kita ratakan pelan-pelan. Nah, kita ratakan pelan-pelan lagi. Kita balik lagi. Oh, jadi kayak bolak-balik gitu ya? Bolak-balik. Fungsinya apa bolak-balik? Fungsinya biar memastikan powder ini merata. Oh, oke. Oke ya, kalau sudah ini untuk merontokkan powder yang tersisa di luar pet filmnya, di luar hasil sablonannya, kita bisa sentil pet filmnya sedikit aja. Iya. Jangan keras-keras, pelan-pelan aja. Pelan aja, ya. Contoh ya. Oke, biar lebih bersih. Iya, jadi fungsinya ini untuk membersihkan sisa-sisa powder yang menempel pada pet film. Baik. Karena powder ini bukan untuk menempelkan di pet film, untuk menempelkan di Pada bahan, ya. bahan printing yang sudah di-print tadi. Contohnya di gambar harimau ini. Oke, kalau sudah boleh kita balik. Kita kasih tahu tampilannya seperti ini. Kelihatan? Apa kurang jelas?
Kurang jelas nih kayaknya. Kurang jelas ya? Oke, sebentar. Saya ambil tambahan pencahayaan lagi. Oke ya, kita sudah sediakan senter di atas kita seperti ini. Nah, terlihat ya tekstur dari powder yang menempel. Oke ya. Nah, kayak ada kilap-kilapnya gitu. Nah, ini ketika penempelan powder di bidang yang sudah di-print tadi, serbuknya nempel merata ya. Yes. Oke, kalau sudah merata kita lanjut, kita panasin pakai heat gun tadi. Oke. Oke. Oke, kita lanjut panasin pakai heat gun. Nanti ada perbedaannya. Nanti kita lihat perbedaannya setelah dipanasin pakai heat gun. Oke, kita tarik dulu kameranya. Oke, udah kelihatan ya? Oke, kita kesini dulu. Kita ke meja sebelah buat proses heat gun atau pemanasan untuk powder, biar powdernya melumer agar bisa nempel di tekstilnya. Ini. Oke ya. Oke, heat gunnya sudah kita colokkan. Kita taruh sebentar. Oke, sorry tadi ini koneksinya lagi bermasalah. Maklum cuaca lagi mendung, koneksi sering bermasalah di sini. Oke, kita tunggu, koneksinya masih belum stabil. Kita tunggu, kita break dulu ya. Estimasi kita break 1-2 menitan untuk memastikan koneksi sambil tunggu hasil printing selesai. Oke ya.
Tolong. Tak sangkut. Oke, kita udah break 1 sampai 1 menit lebih ya. Kita beralih ke printing tadi. Oke, dia udah selesai print. Hasilnya bagus ya. Nah, nggak ada yang kegores karena di printingnya bagian fan-nya, tombol fan-nya sudah dinyalakan. Oke, kita potong dulu. Oke, segini. Habis itu kita potong. Potongnya pas batas ini ya? Iya. Oke, kita potong. Oke, hasilnya. Oh, kepegang tangan ini rupanya. Bagus ya. Bagus ya. Nah, di sini tadi. Ini habis kepegang sama jari, ada teksturnya jari di sini. Jadi kalau udah di print seperti ini nggak boleh kepegang sama jari. Kalau kepegang nanti jadinya seperti ini. Oke ya. Hasilnya bagus. Oke, nanti ini kita coba untuk di press atau dikasih powder dulu. Oke, tapi kita sebelum mulai ke gambar ini, kita lanjut ke gambar yang tadi, gambar harimau Yang sudah diberi powder ya? Nah ya, gambarnya sudah diberi powder. Kita hitkan dulu gambarnya. Oke. Oke ya. Ikannya sudah menyala. Kita hitkan pelan-pelan. Oke, seperti itu ya caranya menghitkan hasil print DTF tadi yang sudah diberi powder. Harus perlahan dan rata ya Mas Said ya? Iya, jadi nggak bisa kalau kita ngehitkan cepet gini. Oh, kayak asal-asalan gitu? Nggak bisa asal-asalan. Kalau cepet gini panasnya nanti nggak merata. Oh iya, betul. Jadi kita perlu perlahan. Boleh dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah, atau untuk sapuannya bisa horizontal atau vertikal. Gini boleh, gini juga boleh. Yang penting merata. Yang penting pelan-pelan dan merata. Oke, sebentar kita matiin sebentar. Kita kasih contoh. Sebagian kan udah kita hitkan, sebagian belum. Oke. Kita kasih contoh. Ini ya, yang bawah ini sudah dihitkan. Jadi untuk teksturnya ini seperti kulit jeruk. Kayak ada kristalnya gitu ya? Iya. Jadi powder tadi meluber, jadi seperti kulit jeruk. Kalau sudah seperti ini, sudah seperti kulit jeruk, dipegang nggak apa-apa. Oh, aman ya? Aman. Oke. Nah, untuk perbedaannya yang belum, nah kayak ini. Ini belum ini. Iya, terlihat jelas ya. Kelihatan kan?
perbedaan teksturnya antara yang samping ini sama yang masih ada powdernya. Telah jelas ya? Ya, jelas. Oke. Ini seperti kulit jeruk, yang ini masih berupa bubuk. Jadi ini contoh yang nggak rata gitu ya? Bukan Proses contoh ininya, yang atau nggak gimana? merata, tetapi ini memang saya contohkan Oh, oke. perbedaan apa sih kalau sudah Sudah dihitkan dikasih heat gun. dengan yang masih berupa powder tadi. Oh, oke. Oke ya, kelihatan ya bedanya ya. Ya, Oke, kita kelihatan lanjut banget. lagi hidkan. Siap. Berarti kita harus sabar ya ini ya untuk menghitkan Harus hasil. sabar. Kalau mau cepet, misal ada produksi banyak, Iya. kan kita nggak mungkin ngehitkan satu-satu seperti Iya, ini. gimana tuh? Nah, solusinya kita bisa pakai oven. Oh, iya iya iya. Tahu oven roti kan? Jadi ini hasilnya dimasukin ke oven roti gitu. Betul. Jadi Oh. nantinya kalau udah banyak kita bisa pakai oven roti. Kita nggak perlu pakai heat gun seperti ini. Karena ini kita coba satu dua biji, kita bisa contohkan pakai heat gun. Kalau udah banyak, kita bisa pakai oven untuk mempercepat prosesnya, Menghemat waktu ya. menghemat waktu. Mengefisienkan Oke, juga. iya betul itu. Oke, ini kita harus sabar sambil menunggu merata untuk dihitkan. Sampai semua permukaan mengkristal gitu ya. Iya, kalau nggak mengkristal nanti nggak bisa nempel di baju atau di kaos. Hasil presnya ya. Di Iya, bahannya betul. nanti kurang mulus. Kita santai aja. Jadi nanti kalau ada yang pengen tanya-tanya lebih lanjut bisa langsung di chat live stream atau bisa hubungi nomor WhatsApp yang tertera di virtualexpoid.com. Oke, nanti bila ada pelanggan atau customer yang mau beli mesin DTF nanti bisa ketemu langsung sama saya. Jadi nanti saya ajarin bagaimana pengoperasiannya mesin DTF. Sampai bisa ya, sampai mahir. Sampai mahir. Jadi kalau ada pertanyaan nggak usah sungkan, langsung kabari saya. Kalau Pak lumayan bisa ketemu sama saya. Ada pelayanan after salesnya juga ya Mas Haid? Oh ya, ada, di sini ada pelayanan after sales, pelayanan setelah membeli produk kita. Pelayanannya seperti apa? Kita melayani training customer. Misal customer ada
problem, ada masalah mengenai produk kita, itu bisa langsung hubungi kita pandu, kita beri solusi sampai bisa, sampai berfungsi dengan normal, atau sampai operator atau customernya paham. Oke, sebentar lagi ini udah selesai, udah mulai terlihat mengkristal seperti kulit jeruk. Nah, itu sudah rata ya. Oke, sudah rata ya. Oke, terlihat teksturnya ya. Oke, ini kelihatan ya, teksturnya seperti kulit jeruk ketika sesudah di heat gun atau sesudah dipanaskan. Jadi prosesnya tadi, powder tadi dilelehkan atau dipanaskan dengan heat gun agar dia meleleh seperti kulit jeruk seperti ini. Oke ya. Oke. Iya, ini masih belum ada yang rata ya. Kelihatan kan? Iya, kelihatan. Oke ya. Di sini ya. Udah sedikit kurang rata. Ini ada yang kurang rata. Kita ratakan dulu. Oke, kita coba sapu lagi dari bawah untuk memastikan ada yang enggak rata. Kalau ada pertanyaan atau ada yang masih bingung, bisa langsung chat di kolom chat, di kolom chatting yang sudah tersedia di website Virtual Expo. Oke ya. Ini teksturnya ya. Sudah rata tadi ya yang ini. Oke. Oke, kita cari lagi, barangkali masih belum ada yang rata. Oke, semua udah rata. Oke ya, rata ya. Oke, kalau sudah rata, proses selanjutnya kita press dengan menggunakan mesin press. Head press ke bahan kaos. Contohnya mesin pressnya seperti ini. Oke ya, contohnya mesin pressnya seperti ini. Untuk suhu panasnya kita buat 165 derajat. Oke, kita coba press di kaos warna putih. Kita tata dulu kaos warna putihnya, Ditata sampai rata. Oke, kalau sudah rata, kita press sebentar. Estimasi pressnya kita press 5 detik saja buat meluruskan atau mensetrika baju yang mau dipress. Oke ya, kita press 5 detik. Oke, kita angkat. Nah, sudah Oke, sudah halus. lurus ya.
Selanjutnya kita taruh gambarnya di sini. Naruhnya bukan seperti ini, ya. tetapi kita balik. Oh, jadi di posisi yang sudah dihitkan tadi ya? Iya, betul. Jadi posisi hitkan tadi yang sudah dihitkan ini harus dibalik seperti ini. Ini terlalu besar pet filmnya. Coba kita potong dulu. Bisa minta tolong ambilkan gunting. Oke, kita potong dulu. Oke. Jika sudah kita potong, kita tata. Ini bisa kita tarik. Oke, untuk jaraknya, jarak tangan atas dengan hasil gambar kurang lebih 8 cm. 8 cm atau 5 jari. Contohnya seperti ini. Kalau kita menggunakan jari ya, menggunakan jari, jadi nantinya seperti ini. Dari atas sini ya, oke ya, seperti ini. Kalau kita menggunakan penggaris, saya contohkan sebentar. Oke, maaf lama, tadi masih nyari penggarisnya. Oke ya, kalau kita pakai penggaris, kita bisa buat 8 cm dari kerat. Kita bisa buat 8 sampai 10 cm. Nah, kalau 10 cm batasnya dari sini ya. Ini 10 cm. Kalau 8 cm ini masih narik ke atas. Oke, 8 cm seperti ini ukurannya. 8 cm. Oke, 8 cm itu ukuran proporsional ya untuk bidang yang akan dipres di baju. Betul. Untuk ukuran proporsional Di bagian biasanya depan pakai 8 cm. Okay. Ada juga yang pakai 10 cm tergantung gambarnya, Desainnya. tergantung Okay. desainnya. Sama tergantung ini sih. Desainnya itu seperti apa dulu? Besar atau kecil seperti itu? Betul. Oke. Jadi misal kalau kita pengen agak ke bawah, sesuai selera kita agak ke bawah sedikit atau ke tengah, boleh, nggak masalah. Cuman untuk proporsinya biasanya rata-rata batasnya adalah 8 cm. Jadi pas dipakai itu nggak terlalu ke bawah, nggak terlalu ke atas gitu. Betul. Ya? Oke. Ya nggak terlalu ke bawah, nggak terlalu ke atas. Jadi pas. Oke ya, kalau sudah kita coba yang pakai 10 cm aja. 10 cm. 10 cm. Oke. Oh iya, ini saya mau tanya. Tadi kan ini ada kelebihan pet film ya. Kalau misalnya langsung dipres gitu gimana? Nggak pakai digunting gitu? Kalau pengaruh nggak di hasilnya? Iya, tadi kan kayak ada sisa yang agak panjang tadi kan ada sisanya. di satu sisi gitu ya. Iya. Nah itu tadi digunting. Kalau misal nih orangnya males, nggak mau gunting gitu, udah gitu aja. Pengaruh nggak? Nggak masalah. Nggak masalah ya. Karena nanti yang menempel adalah desain gambarnya. Pet filmnya nanti bakalan ditarik kok. Oh iya iya. Jadi pet filmnya nggak bakalan nempel nanti. Iya. Oke. Ini sebelumnya suhu dan waktunya sudah diatur ya? Suhu dan waktunya sudah diatur. Kita pakai suhu normal, yaitu suhu normalnya 165 derajat. Derajatnya kita pakai derajat Celcius. Oke. Kemudian untuk proses press kita memakai durasi 10 sampai 15 detik. 10 sampai 15 detik. Betul. Nah itu pengaruh nggak kalau misalnya agak lama atau agak cepet, pengaruh juga ya di hasilnya ya? Pengaruhnya jelas berpengaruh di situ.
Karena kalau terlalu cepat, misal katakanlah kita buat 5 detik aja. Iya, gimana tuh? Kalau kita buat 5 detik aja, nanti ketika kita tarik pet filmnya, gambarnya juga ikut ketarik, dia gak mau nempel sama bajunya. Oh, jadi kayak kurang maksimal menempelnya. Kurang maksimal. Oke. Kalau terlalu lama, bisa juga pet filmnya ini meleleh. Oh, iya iya iya. Makanya ada batas suhunya. Normalnya 10 Suhu sampai normalnya 165 derajat dengan durasi 10 sampai 15 detik. Oke, 10 sampai 15 detik. Iya. Oke ya. Kalau sudah, kita coba. Kita pakai waktu 15 detik ya. Nah, ini kita pakai mesin head press ukuran 35 kali 48. Mesin head press kaos VTech. Oke, kalau sudah biasanya ada peringatan berbunyi. Oh iya. Oke ya, sudah berarti kita angkat. Nah, oke. Kalau sudah dipres, kita angkat bajunya. Kita taruh di samping sini. Jadi untuk mesin press ini memiliki set, yaitu bisa ditarik keluar dan ke dalam seperti ini. Ini adalah salah satu keunggulan dari mesin ini. Kenapa? Biasanya banyak mesin-mesin press seperti ini dia tidak memiliki set untuk ditarik. Jadi sehingga ketika kita menempelkan kaos itu tangan kita rentan terkena panas dari mesin ini. Nah, tetapi kalau menggunakan mesin press yang set seperti ini bisa ditarik. Nah, sehingga waktu kita menempelkan kaos itu area kita itu lebih luas dan aman dari terkena ini. Seperti itu. Oke ya. Kita lanjut lagi ke bajunya. Bajunya di sini nunggu dingin. Bajunya nunggu dingin dulu. Biasanya kita gosok pakai kain agar pet filmnya lebih cepat untuk dingin. Karena apa harus nunggu dingin? Karena ketika masih panas, pet filmnya ditarik, gambar tidak akan bisa melekat pada bajunya. Makanya harus kita tunggu dingin terlebih dahulu. Untuk proses dinginnya juga nggak lama, maksimal biasanya hampir 1 menit. Kurang lebih sih kalau menurut hitungan saya masih 30 detik. 30 detik udah cukup. Oh, 30 detik. Jadi nggak sampai 1 menit. Betul. Biasanya nggak sampai 1 menit, 30 detik udah cukup. Nah, ini udah lumayan dingin. Itu dinginnya cuma dilap-lap gitu aja atau itu ada airnya ya? Oh, ini nggak ada airnya. Ini cuma kain biasa. Oh, kain biasa. Nggak ada airnya. Oke, bentar lagi. Ini udah hampir dingin. Oke, sampai dingin ya. Oke. Oke ya. Oke, kita tarik Pelan-pelan ya. pelan-pelan. Atau pengen coba yang kenceng nariknya? Nih ya, saya tarik standar aja ya. Oke ya. Oke. Oke ya. Nah, di sini bersih. Nggak ada sisa-sisa tinta atau sablon di sini. Jadi gambar yang di sini akan pindah ke bajunya. Contohnya seperti ini. Nah, keren ya, full color. Keren. Kalau sudah nempel seperti ini, jangan lupa kita press sekali lagi. Biar apa? Biar tintanya bisa menyatu dengan kainnya. Oke. Jadi di sini nanti lebih awet. Oh iya, baik. Harus Itu di pressnya berapa lama ya? Untuk press keduanya bisa kita press estimasi 10 detik aja. Oh, 10 detik aja. 10 detik aja. Karena prosesnya cuma buat apa?
tintanya buat menempelkan ke kainnya saja. Biar lebih awet. Biar lebih awet. Meskipun nanti dicuci nggak ada masalah, dicuci berapa kali pun nggak ada Nggak masalah. Mungkin kalau udah bertahun-tahun juga kurang tahu. Ya, itu sudah terlalu lama. Oke. Oke ya, kita coba press dulu ya hasilnya ya. Oke. Kita tata. Sudah. Kita press. Estimasi 10 detik. 10 detik. Suhunya masih pakai suhu yang tadi ya? Suhunya masih pakai suhu yang tadi, 165 derajat. Oke. Oke. Angkat. Oke ya. Hasilnya nanti seperti ini. Hasilnya lebih sempurna. Dia lebih masuk ke pori-pori kainnya. Jadi dia lebih menyatu. Oh iya. Daripada sebelumnya dia lebih menyatu. Oke. Nunggu dingin. Kalau udah dingin kita coba tarik ini ya. Pecah apa enggak? Oke, siap. Kita coba cek. Kita coba. Kita tunggu dingin dulu. Oke, udah mulai dingin ya. Ini bisa kita cek untuk ditarik. Apakah hasil print tadi pecah apa enggak ya? Kita cek. Oke, kita tarik. Oke ya, nggak pecah ya. Oke. Oke. Hasilnya bagus, nggak pecah. Cuma kainnya aja ini yang molor. Sablonannya Tapi sablonnya bagus, aman ya, sablonnya? aman, nggak bakal pecah. Cuma kainnya yang molor nanti. Molor, oke. Oke, ini buat ngecek. Oke ya, bagus, dia nggak pecah sama sekali. Oke, cuman kainnya ini aja yang molor. Kita press lagi. Kita press. Nah, kalau udah di press hasilnya bagaimana nanti? Kita press 5 detik aja. Detik. Oke. Nggak ada masalah. Karena kainnya tadi yang Itu molor. kainnya, iya. Jadi dia ngelimpet di sini. Karena habis ditarik ya tadi ya. Tapi hasil sablonnya aman ya? Hasil sablonannya aman. Jadi dia benar-benar masuk ke pori-pori Betul. bahannya. Dia benar-benar masuk ke pori-pori bahannya. Sisi dalamnya? Sisi dalamnya dia seperti ini, dia enak, nggak kaku ketika dipakai, dia lemes. Oke ya, dia lemes ya. Oke, kita coba dulu. Ya, coba dipakai. Kita coba pakai ya. Nah, seperti ini. Ketika dipakai, wah keren ya.
Jadi posisinya pun proporsional. Oke ya, keren ya. Dipakai pas Oke ya. di tengah. Nah. Oke, bajunya keren, orangnya juga keren. Sorot. Oke ya, saya sorot ya. Saya sorot bajunya aja, orangnya nggak usah. Oke, hasilnya nanti seperti ini. Bagus. Keren ya. Keren. Oh, keren. Kayak garang gitu ya. Oke. Jadi ini adalah salah satu cara penerapan untuk mentransfer dari awal tadi dari mesin DTF hingga ke press. Tetapi ini bukan berlaku untuk kaos saja, tetapi banyak media-media atau bahan-bahan lain yang bisa di press menggunakan mesin ini tadi, seperti payung dengan bahan dasar parasut atau juga dengan tote bag tadi ya. Iya, Itu tote bag. Jadi kalau untuk yang lain itu bukan hanya misalkan oh itu untuk kaos, tidak, tetapi banyak sekali bahan-bahan atau sesuatu yang bisa dibuat dengan alat-alat ini tadi. Contoh untuk bikin masker juga bisa mungkin ya. Oh iya, masker juga bisa. Kan mungkin kan masker Sweater sekarang yang juga lagi bisa. viral atau yang sedang dibutuhkan banyak orang. Iya. Jadi kita bisa membuat desain misalkan seperti ini. Ini adalah desainnya. Kita bisa membuat desain ke sweater atau ke masker tadi dengan desain-desain yang keren-keren. lagi trendy sekarang. Nah itu saya jamin akan sangat laku atau di pasaran terkini seperti itu. Ini contoh dari di tote bag ya. Tote bag tadi. Nah, jadi ini bisa diisi dengan desain yang sangat bervariasi seperti itu. Bahannya juga dijamin kualitasnya. Jadi Kualitas sablonnya juga sangat kuat ya. Iya, sangat kuat. Ini sampai berapa lama juga ini menurut saya tidak akan luntur ya. Jadi ini bukan hanya tempel-tempel biasa seperti yang di pasar-pasaran itu, tapi ini memang memiliki kualitas yang benar-benar bagus ini. Ini kalau kita tarik itu ini sangat kuat ini. Nah, untuk mesin DTF-nya sendiri, untuk harganya, atau kalian mau pemesanan atau tanya-tanya dulu, bisa banget langsung menghubungi nomor WA yang ada di virtual expo-nya Vicentra SBY ya. Untuk mesin press yang tadi, nah, kayaknya ada yang beberapa yang masih tanya kan. Hari ini, khusus hari ini, ada promo dari pet film transfernya ini ya. Ini adalah yang ukuran 30 kali 150 meter, tapi promonya bukan yang itu. Promonya yang panjangnya 100 meter dengan lebar 30 cm. Yang harga biasanya Nah, untuk pet film yang ukuran 30 kali 100, harga normalnya adalah 1.450.000. Khusus untuk hari ini sampai nanti jam 5 ya, sampai berakhirnya Virtual Expo hari ini, harganya promo jadi 1.050.000 saja. Jadi lumayan kan, kalian bisa hemat 400.000 loh, khusus hari ini aja. Itu untuk pet film yang ukuran 30 kali 100.
set film yang khusus untuk mesin produsen. Ukurannya 60 cm kali 100 meter. Itu harga pasarannya nih ya, 2 juta. Nah, khusus hari ini ada promo, harganya jadi 1.750.000. Kalian bisa hemat 250.000 loh, khusus untuk hari ini sampai jam 5 sore. Free ongkir area Surabaya. Tapi kita juga melayani untuk seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, kita semua bisa. Oh ya Mbak, kalau untuk cara ordernya sendiri itu bagaimana? Kan itu kan terbatas. Oh iya. Sampai hari ini. Cara ordernya mudah banget. Kalian bisa langsung menghubungi nomor WA yang ada di profil kita di Virtual Expo Vicentra SBY. Nah, di situ kalian bisa langsung WA, nanti langsung dilayani oleh customer service kita. Stoknya terbatas ya, kalian kalau mau bisa langsung cepet-cepetan. Karena promonya cuman hari ini saja sampai jam 5. Nah, untuk powdernya ini yang kemasan kecil ya, yang 100 gram. Nah, kita juga ada jual nih kemasan yang besar, yang 1000 gram atau 1 kilo. Harganya juga lagi promo loh. Harga normalnya 450. Khusus hari ini harga pameran harganya menjadi 275. Untuk kemasan yang 1 kilo atau 1000 gram. Nah, kalau yang ini kemasan yang kecil ya. Kita ada promonya kemasan yang besar. Bisa lebih hemat. Ya halo, di sini kan ada yang tanya ya. Halo untuk Kak Trironi. Halo Kak. Ya halo juga Kak. Juga ada dari Ina Books 3. Halo. Ya halo. Nah itu adalah penjelasan kita tadi. Mungkin kalau ada yang ditanyakan lagi bisa langsung diketikkan lagi juga di kolom chat kita. Nanti akan kita jelaskan. Jadi langsung ditanyakan saja mengenai keterangan-keterangan atau bagaimana cara pengoperasian, bagaimana cara order, atau untuk apa saja sih, misal mesin DTF. Kak, mesin DTF itu bisa buat print apa aja sih? Nah, itu bisa ditanyakan langsung di kolom chat. Kemudian kita akan langsung menjelaskan. Seperti itu. Nah, atau juga kalau misalkan untuk tanya-tanya tadi, untuk tanya-tanya misalkan cara penggunaan produk, misalkan bagaimana sih cara penggunaan mesin DTF ini? Kak, kalau untuk mesin DTF misalkan untuk bahan baju tapi bajunya warna ini, itu bisa nggak sih? Atau misalkan Kak, kita kan mau bikin tapi warnanya beda-beda, tuh kan banyak sih biasanya request dari anak-anak muda sekarang kan biasanya warnanya cenderung menyala gitu, kekinian misalkan warna-warni atau lainnya, itu bisa nggak sih Kak? Nah itu bisa langsung ditanyakan di kolom chat itu juga boleh, atau juga untuk langsung supaya jelas juga kita bisa pandu sekalian, itu bisa menggunakan nomor. Nah nomornya itu ada di mana Kak? Jadi nomor kita itu sudah tertera ketika kakak-kakaknya semua membuka profil kita di Virtual Expo 2021 tersebut, maka akan tertera nomor kita, itu ada nomor WA. Nah,
Jadi kakaknya langsung bisa hubungi nomor tersebut. Nanti kita akan pandu menjelaskan sejelas-jelasnya bagaimana cara penggunaannya, untuk apa saja, dan bahan-bahan apa saja yang diperlukan. Itu pokoknya sampai kakak-kakaknya semua paham, itu kita bisa membantu. Dan untuk ordernya sekalian, tadi kan sudah dibilangkan sama kakaknya tadi bahwa kita hari ini, khusus hari ini itu ada promo. Jadi promonya itu hanya berlaku hari ini, jadi cepet-cepetan ya, karena stoknya juga terbatas. Untuk WA itu kan tadi sudah tertera di kolom profile, atau juga bisa langsung dicatat nih nomornya 08 0815 5350 3958. Saya ulangi kayak 0815 5350 3958. Stoknya terbatas, buruan, langsung rebutan pokoknya. Kita siap kirim seluruh Indonesia, khusus daerah Surabaya free ongkir, dan juga dijamin produk kita mempunyai garansi. Jadi benar-benar terpercaya seperti itu. Untuk cara ordernya sekali lagi saya tekankan, bisa langsung menghubungi WA yang tertera yang sudah saya bacakan tadi, atau juga bisa langsung menghubungi profile kita di Virtual Expo 2021 tadi. Nah, kalau untuk pengiriman ke, misalkan Kak saya ini di Kalimantan, kan Kalimantan sama Surabaya jauh. Oh, tenang, karena kita juga sudah mempunyai konsumen-konsumen yang bisa dikatakan seluruh Indonesia kita sudah mencakup. Jadi nanti kakaknya bisa langsung WA, nanti kita akan menyediakan atau membantu cara pengiriman seperti itu. Nanti akan dijelaskan bagaimananya seperti itu. Untuk daerah Surabaya itu gratis ongkir. Jadi ongkirnya itu 0. Kita siap kirim. Loh, kapan lagi loh? Sudah gratis ongkir, sudah dapat promo, sudah ada trainingnya juga. Jadi pokoknya untuk hari ini langsung aja lah. Soalnya kita juga stoknya terbatas, dan juga untuk barang-barang yang kita jual itu 100% asli dan juga mempunyai garansi. Untuk Kak, misalkan saya nih udah beli, tapi saya terkendala, misalkan saya lupa cara pemakaiannya. Nah, untuk itu kita juga mempunyai teknisi-teknisi sendiri yang bisa langsung dihubungi. Jadi ketika kakaknya lupa, langsung telepon aja, atau bisa video call, atau apabila diperlukan dengan syarat dan ketentuan, kita bisa langsung datang ke percetakan atau di usahanya kakak tadi. Jadi kita akan membantu. Jadi setelah beli misalkan kita beli hari ini, sudah promo, sudah ada promo, sudah free ongkir area Surabaya, sudah ada juga layanan customer service. Apabila ada kendala-kendala, kita juga mempunyai teknisi. Semua yang kita jual itu adalah asli, dan juga tentunya memiliki garansi 1 tahun. Garansi 1 tahun itu gimana sih Kak? Nah, jadi apabila produk yang kita jual atau yang kakaknya beli dari sini itu memiliki kendala atau memiliki kerusakan dari pabrik yang tentunya ada syarat dan keterangan atau prosedur yang berlaku, maka kita akan siap untuk memperbaiki ataupun mengganti sesuai dengan keterangan yang syarat dan keterangan yang sudah berlaku. Untuk saya tekankan kembali, ini bukan hanya untuk Surabaya, tetapi untuk seluruh Indonesia kita bisa menerima pemesanan seperti itu. Full garansi 1 tahun. Loh, ada lagi nih, full garansi 1 tahun. Itu gimana itu? Full garansi 1 tahun. Jadi ketika ada kendala, misalkan warnanya nggak mau keluar atau warnanya blueberry tadi, dari itu kakaknya bisa telepon, Kak ini apa ini tintanya nggak mau keluar gitu. Nanti kita akan terus follow up untuk membantu seperti itu. Pokoknya sampai mesinnya baik, itu kita bersedia untuk terus membantu dan juga memperbaiki. Dan apabila memang benar-benar kendalanya tersebut dari pabrik atau dari bawaan, kita juga siap untuk mengganti karena garansi 1 tahun tersebut. Pokoknya kalau misalkan udah beli gitu, jangan khawatir, kita akan tetap membantu. Layanan after sales. Nah, jadi kita itu setelah kakaknya menghubungi di sini, itu kita akan langsung menerangkan. Jadi misalkan
Kak, ini fungsinya buat apa aja sih? Nah, ini nanti kita akan terangkan. Jadi mesin ini bisa untuk membuat ini. Tadi kan sudah dicontohkan, itu pembuatan kaos. Jadi bukan hanya untuk kaos saja, tapi banyak lagi fungsi-fungsinya. Contoh seperti yang parasut pada payung tadi. Nah, ini juga layanan setelah pembelian. Jadi setelah pembelian, kita mempunyai layanan lagi. Layanannya apa? Yaitu tadi kita menjelaskan seperti, Kak, ini kan kita sudah beli. Tolong dong, ini dibantu. Bagaimana sih cara pengoperasiannya? Atau mungkin, Kak, ini kan saya mau pakai nih, saya kan pemula gitu. Tetapi mau jualnya itu saya nggak tahu pasarnya itu gimana. Itu nanti kita bisa membantu untuk menjelaskan sedikit peluang-peluang apa saja sih yang bisa digunakan oleh mesin ini. Bisa dikatakan mesin DTF tadi itu kan bisa mengeprint atau mencetak dengan berbagai warna. Kan kebanyakan nih, saya juga dulu pengalaman waktu saya dulu itu mau bikin topi. Nah, tetapi seperti topi sama kaos gitu ya, kaosnya itu kebanyakan hanya bisa satu warna. Karena kenapa? Karena mesinnya itu nggak bisa ngeprint berbagai banyak warna, dia masih main yang biasa. Tetapi untuk alat ini, mau desainnya berwarna, bentuk apa saja, warna apa saja, bentuk apa saja, kombinasi warna apa saja, itu bisa dengan dimensi tadi yang sudah ditentukan. Nanti untuk desainnya juga kita akan membantu juga. Nah, tunggu apa lagi nih? Udah semuanya ini, udah mendesain, garansi segala macam, garansi servis seluruh Indonesia. Nah, bukan hanya Surabaya. Surabaya tadi sudah free ongkir, sudah banyak sekali pokoknya keuntungan. Ini juga ditambah garansi servis seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Kak, saya ini Papua. Ya Papua itu masuk Indonesia. Jadi garansi juga. Tentu garansi juga. Dari Aceh. Aceh masuk Indonesia. Tentu garansi juga. Garansi berapa? Garansinya itu tadi adalah 1 tahun. Jadi dari Sabang sampai Merauke, kita semua akan membantu. Dari proses penggunaan, bagaimana cara ketentuan penggunaannya, bahkan untuk cara-cara, misalkan, Kak, ini kan saya pemula, misalkan saya baru buka percetakan nih, tapi saya bingung nih pasarnya ini apa, maksudnya kita bisa menjual kemana? Banyak sekali. Contohnya kan apa sih yang marak-marak sedang viral seperti ini sekarang kan, misalkan contoh sepeda. Banyak sekali komunitas-komunitas sepeda. Nah, di sana itu adalah peluang kita. Kenapa peluang kita? Karena di kita itu desainnya atau printnya di kaos kita itu bebas. Jadi bebas, jadi mau dia logo apa saja, gambar apa saja, itu bisa. Dan ditambah, kita juga bisa membuat baju satuan. Seperti itu. Jadi kalau bisa bikin satuan kan, misalkan, Pak, saya mau bikin buat komunitas, bisa banyak? Oh bisa. Tapi ini mau bikin satuan juga, bisa? Oh bisa juga. Karena kita kan tadi sudah dicontohkan, tadi kita bikin bajunya tadi kan satu. Nah itu seperti itu. Jadi kalau kita misalkan mau jual di online, contoh, Kak, saya ini di Aceh gitu, banyak sekali penjualan online itu yang sangat-sangat bagus pasarnya. Jadi misalkan kan kita pasarnya itu sepeda, kan saya di Aceh sepi, sepedanya kan misalkan di Jakarta gitu. Jadi kita itu tadi bisa langsung memasarkan via online gitu. Jadi kita pasar kita hanya bukan terbatas di suatu tempat, tetapi lebar luas. Misalkan apa yang lagi ramai di Jakarta, kita bisa masukkan produk kita, melakukan penjualan di Jakarta seperti itu. Karena melalui online itu banyak sekali seperti Tokopedia, Shopee, dan juga lain-lain. Seperti itu. Jangan lupa langsung pesan. Oke? Oke, kembali lagi ya. Ini saya ingatkan lagi, promo hari ini, khusus hari ini. Ini ada pet film transfer yang ukuran 30 cm x 100 meter. Harganya yang biasanya 1.450.000, khusus hari ini diskon harganya promo menjadi 1.050.000. Kalian sudah bisa hemat 400.000 loh. Khusus untuk hari ini sampai jam 5, saya ingatkan lagi. Dan ini kita nggak hanya jual ukuran yang seperti ini ya, kita ada juga jual yang ukuran besar, yang khusus untuk mesin DTF produsen. Ukurannya 60 kali 100 meter. Ukurannya 60 cm kali 100 meter. Harganya yang biasanya 2 juta, khusus hari ini
harganya promo jadi 1.750.000. Kalian sudah bisa hemat 250.000 khusus hari ini sampai jam 5. Oke, saya ingatkan lagi nih powdernya ya. Aduh, ini ada yang 100 gram, tapi untuk promonya kita yang ukuran 1000 gram atau yang 1 kilo. Harganya biasanya 400.000. Khusus hari ini harganya diskon promo jadi 275 saja. Dan stoknya ini terbatas loh ya. Kalian harus cepet-cepetan sampai jam 5 aja. Untuk pemesanan kalian bisa langsung menghubungi WA kita di Avicentra, ada di profilnya Virtual Expo. Nomornya kalian bisa langsung chat di sana. Kalau kalian bingung dan nggak ketemu nomor WA-nya, oke, ini ya nomor WA-nya ya. Bisa langsung kalian catat 0815 5350 3958. Oke, saya ulangi lagi ya. 0815 5350 3958. Kalian bisa langsung chatting di sana dan akan dilayani oleh customer service kita. Bila perlu, kalian kalau misalnya bingung nih, by chatting kan kadang kayak sering ada kesalahpahaman. Kalian bisa langsung kita telepon. Kita langsung bisa bicara sampai membahas sampai kalian paham apa itu mesin DTF, apa fungsinya powder, pack film itu gimana, seperti itu. Dan di sini juga ada mesin head press. Kalian kalau punya mesin DTF aja tapi nggak punya mesin head press kan susah juga ya kan. Di sini ada mesin head press ukuran 35x48. Desainnya simple dan ini bisa ditarik ke depan, bisa ditarik ini. Tujuannya adalah ketika kalian mau mengepres kaos atau sweater atau yang lainnya atau tas, ketika kalian menaruh bahan di sini, tangan kalian aman nih, nggak rentan kena pemanas yang bagian atas, karena ini bisa didorong-dorong seperti ini. Lebih aman buat tangan dan lebih efisien juga. Nah, ada yang tanya nih, harganya berapa sih kak mesin head press ini? Harganya mesin DTF ini berapa? Khusus hari ini, mesin DTF ini harganya 21 juta. Ya, free ongkir seluruh Surabaya, daerah Surabaya, dan pengiriman di luar Surabaya juga bisa dong. Dari Sabang sampai Merauke bisa banget. Kita akan packing mesin ini dengan aman sampai tiba di lokasi kalian. Dan untuk mesin head press-nya ini khusus hari ini ya, ini kayak udah limited gitu loh stoknya. Mesin head press by Vitek. Oke kan, tadi sudah dijelaskan tadi oleh kita tadi sudah menerangkan bagaimana produk yang kita sampaikan juga dengan promo-promonya yang tentunya sangat menarik, tentu sangat sayang untuk dilewatkan. Untuk selanjutnya kita akan break dulu sebentar dan untuk beberapa menit ke depan nanti kita akan melanjutkan kembali. Untuk pertanyaan-pertanyaan dari kakak-kakaknya mungkin yang ini penjelasannya kecepatan atau yang tertinggal yang baru melihat live kita sekarang, itu bisa langsung menghubungi nomor kita yang sudah ada di profil Virtual Expo 2021 atau juga langsung menanyakan di nomor WA kita tadi. Saya ulangi, WA kita itu bisa dicatat ya, 0815 0815 0815 15 53 50
3958. Nah, itu bisa langsung dihubungi, nanti akan kita langsung dilayani oleh customer service kita. Sekian dari kita akan break dulu dan selanjutnya akan kita lanjutkan lagi di beberapa menit ke depan. Terima kasih. Kamu kirim